Halo semuanya, sebelumnya perkenalin nih, kami dari kelompok 16 dengan anggota 1 ada Natasha Sehira Teguh dengan NIM 211 201 241 401 27. Kemudian ada Junita Dwi Adilsari dengan NIM 211 201 241 20001. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang data link layer atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai lapisan data link. Jadi, data link layer merupakan lapisan ke-6 dalam OSI layer yang bertugas untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Nah, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu network layer atau physical layer. Nah, ada berapa sih data link layer itu? Nah, data link layer itu dibagi menjadi 2 sublayer. Ada logical link control, terus ada media access control. Nah, di logical link control ini ada IEEE 802.3. Kalau di media access control ada Ethernet, wireless local area network, terus ada juga wireless personal area network. Nah, mari kita cari tahu nih apa maksudnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu media access control. Nah, apa sih media access control itu? Nah, media access control ini atau kita sebut sebagai MAC supplier adalah supplier yang memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan dan memegang address fisikal untuk address jaringan. Tugasnya yang pertama yaitu addressing physical device, yang kedua media access, dan yang ketiga ada topologi logical. Kemudian yang kedua nih kita bahas, apa sih logical link control itu? Nah, logical link control itu adalah supplier data link kedua yang meliputi rule-rule yang mengendalikan bagaimana beberapa piranti dan protokol berbagi satu link tunggal dalam suatu jaringan. Nah, tugas logical link control yaitu pertama dapat mendeteksi error, yang kedua mengendalikan aliran, yang ketiga support multi protokol. Nah, kemudian kita bahas apa sih frame Ethernet itu? Nah, frame Ethernet merupakan sekelompok pulsa digital yang dikirimkan melalui banyak media transmisi komunikasi data komputer seperti kabel untuk menyampaikan informasi yang dimengerti komputer. Nah, datanya itu sebagai berikut. Selanjutnya kita bahas berapa sih jenis frame Ethernet itu. Nah, di sini saya akan bahasnya ada 4. Yang pertama, Primble. Apa sih Primble? Primble adalah serangkaian pulsa komunikasi yang sudah didefinisikan yang memberitahukan kepada semua stasiun atau host penerima bahwa frame Ethernet akan segera dikirimkan. Yang kedua ada header. Header selalu berukuran 14 bit. Nah, header ini berisi informasi tentang siapa yang mengirimkan frame dan kemana frame itu pergi. Selanjutnya yang ketiga ada data. Data apa sih data? Nah, data ini yaitu berisikan semua informasi protokol seperti alamat IP source dan alamat IP destination. Nah, file data bisa mempunyai ukuran dari 46 hingga 1500 byte. Kemudian, yang keempat ada FCS. FCS ini selalu berukuran 4 byte. Berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diterima adalah benar data yang dikirimkan. FCS dari frame tersebut dicek melalui sebuah algoritma yang disebut CRC atau Cyclic Redundancy Check. Selanjutnya ada frame PPP nih. Ada apa aja sih? Terus apa sih fungsinya? Nah, di frame PPP ini terdapat flag, address, control, protokol, payload, FCS, dan flag lagi. Nah, kita bahas nih satu-satu. Apa sih mereka itu? Nah, untuk flag merupakan 1 byte yang mengindikasikan awal frame, yaitu dengan binary 0111 1110. Kemudian ada address.
itu 1 byte untuk alamat broadcast PPP atau ingat hanya 2 not sehingga tidak dibutuhkan alamat unik. Yang ketiga ada control. Nah, di control ini 1 byte untuk menandakan frame dikirim secara unsequential atau tidak berurutan untuk sebuah data. Nilainya dalam binary 0000011. Kemudian ada protokol atau 2 byte yang mengidentifikasi protokol di dalam data file sebuah frame. Nah, di frame PPW ini terdapat juga data dan FCS kan tadi. Nah, data itu berisi PDU layer di atasnya. Untuk FCS sendiri itu berisi informasi untuk cek error. Kita lanjut. Kemudian ada wireless LAN frame. Nah, bisa dilihat gambar berikut. Kemudian ada wireless LAN frame juga. Apa sih di dalamnya itu? Nah, pertama ada protocol version, yaitu 2 bit binder bernilai 00 yang menandakan ini adalah 802.11. Nah, kombinasi nilai lain direserved untuk masa depan. Nah, yang kedua ada type dan subtype yang berfungsi untuk mengidentifikasi tipe WLAN, frame, kontrol, data, dan manajemen. Yang ketiga ada 2DS. Nah, ini bernilai 1 untuk mengidentifikasi. Yang ketiga ada 2DS. Ini bernilai 1 untuk mengindikasikan data frame ditujukan untuk sistem distribusi atau dengan access point atau dengan model WBS. Yang keempat ada from DS. Fungsinya sama dengan 2DS. Bedanya ialah ini menandakan frame berasal dari sistem distribusi ke klien. Yang kelima ada more fragment. Nah, ini bernilai 1 jika sebuah paket dipecah menjadi beberapa fragment. Lanjut, wireless frame control. Nah, apa sih di dalamnya? Nah, di dalamnya tuh yang pertama ada retrieve bernilai 1 jika frame tersebut adalah sebuah frame recent. Yang kedua ada power management. Nah, bit ini mengindikasikan status power management node pengirim setelah menyelesaikan pertukaran frame. Yang ketiga ada more data. More data ini bernilai 1 untuk mengindikasikan bahwa access point masih memiliki frame untuk node penerima. Yang keempat ada WEP. WEP diubah setelah frame selesai diproses atau diproses. Bernilai 1 setelah sebuah frame berhasil dideskripsi atau frame tersebut tidak dienkripsi. Nah, yang kelima ada order. Bit ini hanya bernilai 1 jika model pengiriman street ordering atau dengan ukuran yang teratur digunakan. Nah, ada lagi nih wireless frame. Yang pertama itu destination address atau DA, yang artinya MAC address node penerima. Terus yang kedua ada source address atau SA, yang artinya MAC address node pembuat frame. Yang ketiga ada receiver address atau RA, artinya MAC address node berikut terdekat dalam perjalanan frame. Yang keempat ada transmitter address atau TA, yang artinya MAC address yang mengindikasikan perangkat wireless yang mentransmisikan frame tersebut. Nah, selanjutnya ada fragment number, yang artinya nomor urut fragment atau jika terfragmentasi. Yang selanjutnya ada sequence number, artinya nomor urut sequence frame bernilai sama untuk setiap potongan frame. Yang selanjutnya ada frame body field. Nah, ini berisi paket yang dikirimkan, umumnya paket IP. Nah, selanjutnya ada FCS field, berisi 32 bit cyclic redundancy check atau CRC untuk melakukan cek error. Nah, kemudian ada nih bagaimana cara data link itu berjalan. Nah, pertama tuh di sebelah kiri terdapat data from network layer, kemudian kita ke data link layernya. Nah, di data link layer itu kan ada frame. Nah, kemudian lanjutlah kita ke data to physical layer. Kemudian sebaliknya untuk yang gambar sebelah kanan.
Yang gambar sebelah kanan tuh kita dimulai dari data from physical layer, kemudian data link layer, kemudian data to network layer. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata atau perkataan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sudah menontonnya. Terima kasih.